Salam sehat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini boleh bangun dengan penuh kekuatan baru. Mengawali seluruh kegiatan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kasih-Mu menyertai kami semalam, dan pagi ini boleh bangun dengan penuh kekuatan baru. Kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Layakkan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, agar kami mendengar dengan baik dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan Harian Toraya Kamis 9 Juli 2020 dari kitab Keluaran pasal 3, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, menguduskan diri. Umpamain dan Kaleh. Jika seseorang ingin berjumpa dengan seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, biasanya ia berpenampilan baik, tidak sembarangan berbicara. Pokoknya, sikap santun dan sopan sangat-sangat diperhatikan. Sikap dan cara itu merupakan wujud penghormatan atau penghargaan bagi orang yang dijumpainya itu. Saudara-saudara, bagaimana jika hendak berjumpa dengan Allah? Musa ketika ingin mendekat kepada Allah dalam sebuah penglihatan, ia diperingati oleh Allah untuk menanggalkan kasutnya. Tentu yang dimaksudkan di sini bukan karena Musa kotor, apalagi sementara menggembalakan kambing domba. Namun, Allah mau menekankan pentingnya hidup kudus jika berjumpa dengannya. Musa tidak keberatan dengan teguran yang disampaikan kepadanya. Ia tidak mengatakan, "Siapa suruh datang di tempat saya menggembalakan domba?" Atau namanya juga sementara menggembalakan kambing domba. Tetapi ia taat pada perintah Allah. Hal ini dibuktikan lagi ketika Musa menutupi mukanya, ayat yang ke-6. Tindakan itu menyatakan sikap merendahkan diri, apalagi kalau yang dijumpainya saat itu ternyata adalah Allah. Kediaman Allah adalah kudus, ayat yang ke-5. Maka setiap orang yang ingin berjumpa dengan Allah
wajib untuk hidup kudus. Saudara-saudara, tempat di mana kita akan beribadah juga adalah kudus. Karena itu seharusnya kita menguduskan diri kita sebelum kita datang. Penampilan yang dapat mengganggu pandangan orang lain perlu dihindari, termasuk cara hidup kita sehari-hari, agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu, kuduskanlah hidup kita di hadapan Allah, terutama saat datang beribadah, saat datang berjumpa dengan Allah, dan Tuhan menolong kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini firman-Mu menyapa kami. Roh Kudus terangi kami sebagai anak-anak Tuhan, agar kami sungguh menghidupi firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap menjaga kekudusan diri kami. Bagaimana datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan mempersiapkan diri, dan bagaimana kami menghormati Tuhan dalam seluruh hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan menyaksikan begitu luar biasanya kasih-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami mohon berkat Tuhan untuk seluruh warga jemaat di tengah-tengah jemaat ramah. Tuhan, Engkau mengenal setiap keluarga, setiap rumah tangga. Kami mohon berkat-Mu. Kuatkan, teguhkan iman percaya setiap anggota jemaat, setiap kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, anak-anak dan cucu jemaat, agar dalam menjalani kehidupan sungguh melihat kasih Tuhan luar biasa. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk jemaat yang saat ini sementara bekerja, baik yang bekerja dari rumah maupun harus keluar rumah karena tanggung jawab yang tidak mudah. Kami mohon berkat-Mu, dampingi, kuatkan, dan topang jemaat dalam mengangkat setiap tanggung jawabnya. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat yang mensyukuri kehidupan, pertambahan usia, ulang tahun pernikahan, bahkan berkat-berkat lain yang sungguh disaksikan, lengkapi sukacita jemaat. Kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sementara bergumul oleh karena duka cita. Tuhan hadir menguatkan, mendampingi. Yang bergumul karena sakit penyakit, kami mohon berkat-Mu Tuhan. Teguhkan iman seluruh warga jemaat, baik yang sementara dalam perawatan di rumah dan di rumah sakit. Cara Tuhan luar biasa menopang, menguatkan, meneguhkan iman percaya, sehingga jemaat dimampukan dalam tahap-tahap pemulihan dan Tuhan menguatkan. Kami mohon berkat Tuhan untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Hadirlah Tuhan mendampingi. Kami berdoa untuk petugas keamanan, tim dokter, para medis. Tuhan hadirlah mendampingi agar dalam melayani dengan penuh cinta kasih, berkat Tuhan nyata. Terima kasih Bapa untuk kondisi kami saat ini menyaksikan pandemi virus corona. Ya Tuhan, pegang tangan anak-anak-Mu agar senantiasa mengikuti protap kesehatan, menjaga diri, menjaga orang lain, dan menjaga masyarakat yang ada, sehingga kami sungguh melihat
bahwa dengan memperhatikan protap kesehatan, kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di sorga, peliharakan seluruh kehidupan kami. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.